Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, suami saya itu sekarang sudah pisah ranjang dikarenakan dia sudah mentalak saya berkali-kali dan itu sudah ada saksinya, Pak Ustadz. Sekarang dia menyesal dan ingin kembali. Apakah boleh saya kembali lagi dengan suami saya? Nah, pertanyaan ini dilatar belakangi oleh video saya sebelumnya tentang bolehkah istri menolak rujuk suami. Silahkan dicek. Mungkin dia bertanya karena suaminya ingin kembali lagi dan dia tidak mau. Nah, akan tetapi permasalahannya sekarang adalah sang suami sudah mentalak sering sekali, berkali-kali, dan sekarang menyesal, ingin kembali lagi. Nah, bagaimana fikih menyikapi masalah ini? Nah, yang perlu saya ingatkan pertama, kalau suami sudah mentalak lagi, itu sesungguhnya boleh saja kembali lagi kepada istrinya, hanya saja ada syaratnya. Nah, syarat inilah yang harus dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh kembali lagi. Nah, syaratnya apa saja? Nah, saya ambilkan dari kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Qarib. Ya. Di situ dijelaskan, fa in talaqaha zaujuha, kalau suaminya mentalak istrinya salasan 3 kali ingka. Nah, kalau suami itu hurran, seorang yang merdeka, ya, bukan tahanan perang, au talqataini, atau 2 kali, ingkana abdan, kalau budak, qabla dukhuli au ba'dahu, baik ia setelah melakukan hubungan atau belum melakukan hubungan. Nah, maka lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'itah. Maka sang istri itu tidak halal, artinya tidak boleh diapa-apain, ya, oleh suaminya yang mentalak itu kecuali dengan 5 syarat. Jadi hati-hati para suami, jangan mudah mengucapkan kata talak, disengaja atau tidak. Kalau talak itu terjadi, ya. Nah, kalau sudah kadang terjadi mau kembali lagi, ya harus penuhi syarat yang 5. Yang pertama apa? Inqidha'u iddatuha minhu. Istri harus melaksanakan iddah dan habis masa iddahnya dari suami itu, sama yang mentalak. Wasani tazwijuha bighairihi. Setelah habis masa iddahnya, dia harus kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Ya. Tazwijan sahihan. Ya. Kawinnya harus sah, bukan kawin-kawinan. Kawinnya memang harus sah. Ya. Wasadisu, yang ketiga, dukhuluhu ayil ghairi biha wa isabatuha. Syarat yang ketiga adalah suami yang menikahi, berarti suami yang kedua, itu harus pernah mendukhul, mewati atau menjima istrinya yang ia talak itu oleh suami pertama, ba'ayyuli jahasyafatahu, sekiranya suami yang menikahi itu, suami yang kedua, itu memasukkan hasyafahnya, memasukkan kemaluannya, ya, au qadriha mim maqtu'iha, atau sisa
dari terputusnya hasyafah itu. Dimasukkan kemana? Bikubulil mar'ah, ke kemaluan istrinya. Ya. La biduburiha, bukan dari arah belakang. Bisyartil intisyari, dengan syarat adanya intisyar. Kemaluannya itu maksudnya zakarnya suami itu memang apa ya bahasanya, intisyar itu tegak. Kalau Jawanya itu ngaceng. Ya. Ini syarat yang ketiga. Jadi suami yang kedua harus menjima. Kalau tidak menjima maka tidak memenuhi syarat. Memang ada pendapat yang mengatakan cukup diakad nikah, tidak usah dijima. Nah, ini tapi pendapat ini ditolak oleh ulama, bahkan yang mengikuti pendapat ini termasuk fasik. Nah, ya. Warabi', yang ketiga, yang keempat, bainunatuha minhu. Ya. Tertalak bainnya istri dari suami yang kedua. Artinya suami bisa saja langsung mentalak 3 setelah dijima, langsung ditalak. Nah, atau ditalak 1 tapi iddahnya keluar. Atau sang istri menuntut cerai kepada suami yang menikahi ini dengan cara membayar tebusan. Ini yang keempat. Wal khamisu, yang kelima, inqidha'u iddatiha minhu. Habisnya masa iddah si perempuan ini setelah menikah dengan suami yang kedua, itu masa iddahnya itu habis. Jadi syaratnya ada 5. Pertama, melakukan iddah dari suami yang pertama. Kedua, istri harus menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sah. Ketiga, suami yang kedua harus menjimanya, artinya harus memasukkan zakarnya ke kubulnya dengan syarat zakarnya suami itu intisyar, tegak. Nggak boleh loyo. Kalau dipaksa masuk itu gak sah, memang tegak. Kemudian yang keempat, tertalaknya istri ya, dari suami yang kedua. Yang kelima, habisnya iddah istri dari suami yang kedua. Nah, kalau 5-5-nya ini sudah terpenuhi, baru istri boleh rujuk. Nah, istilahnya bukan rujuk sih, menikah lagi, kembali lagi dengan suami yang pertama. Itu boleh. Kalau tidak terpenuhi tapi tetap ngumpul, bahkan melakukan hubungan suami istri, ya zina. Karena dia sudah mentalaknya 3 kali. Ya, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jawaban dan semoga bisa difahami. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.